Halo semuanya, apa kabar hari ini? Terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Balik lagi dengan saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, tahu nggak sih kalau ada sebuah website yang bisa membantu teman-teman untuk mempromosikan produk dan perusahaannya ke luar negeri atau mencari buyer ekspor nih. Nah, penasaran seperti apa? Tonton terus videonya, oke? Oke, sebelum kita masuk ke tutorial videonya seperti apa, di awal video ini saya ingin menginformasikan bahwa apapun bentuk informasi mengenai website ini, kalian bisa jadikan sebagai sumber data atau sumber informasi sekunder ya teman-teman, bukan yang utama. Lalu apa yang utama? Lalu apa yang primer? Nah, teman-teman bisa dapatkan informasi mengenai data buyer itu melalui pameran biasanya, itu pasti valid. Kemudian yang kedua, melalui pemerintah lewat yang namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center yang ada di negara-negara sahabat, atau atase perdagangan. Nah, ini juga valid ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa dapatkan informasi mengenai data buyer di websitenya Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau Organisasi Kepabeanan Dunia atau World Custom Organization. Nah, ketiga sumber data ini merupakan sumber data primer. Yang lainnya adalah sebagai pelengkap aja seperti TradeKey, seperti website yang mau saya sebutkan atau mau saya jelaskan di video ini. Nah, itu sifatnya sebagai penunjang aja. Nah, tapi kalau teman-teman ada data dari sumber informasi yang primer yang masih belum dikerjakan, sebaiknya kalian kerjakan yang primer dulu, yang ini dulu. Baru kalau ini sudah selesai semua, yang primer selesai semua, baru beralih ke yang sekunder atau mengembangkan ke yang sekunder. Jadi jangan salah paham ya. Karena apa teman-teman? Di sumber data primer biasanya dia itu terpercaya, valid, gitu-gitu. Kemudian perusahaannya juga terverifikasi, biasanya juga pernah berhubungan baik dagang dengan Indonesia, biasanya itu dikeluarkan oleh sumber-sumber data primer atau sumber informasi primer yang tadi saya sebutkan. Tapi kalau yang sekunder, nah ini yang sekunder itu yang perlu teman-teman garis bawahi adalah banyak juga scammer-scammer yang berkeliaran di sumber data sekunder seperti TradeKey dan juga website yang akan kita sebutkan di sini. Yang terpenting adalah ketika teman-teman mendapatkan sebuah informasi dari sumber data sekunder, kalian harus men-screening terlebih dahulu. Cari tahu perusahaannya, kemudian track record-nya seperti apa, website-nya seperti apa. Nah, kalian juga bisa menanyakan perihal importir atau calon buyer tersebut ke ITPC negara mereka, sehingga bisa lebih clear lagi. Nah, mungkin informasi terkait teknik-teknik screening, kemudian membedakan atau bagaimana cara kita tahu buyer itu scam atau enggak, ciri-cirinya seperti apa, mungkin akan kita bahas di video-video berikutnya ya. Jadi pantengin terus di channel Kontaineran ID. Oke, tanpa lama-lama kita akan bahas websitenya atau platformnya seperti apa. Nah, ini dia yang akan kita bahas di video kali ini, namanya adalah eWorldTrade.com. Jadi eWorld Trade ini kalau kita cari ya teman-teman, dia bermarkas di USA atau Amerika ya. Nah, dari tampilannya seperti ini, jadi kita harus join terlebih dahulu. Nah, website eWorld Trade ini, dia bentuknya adalah freemium. Jadi kita bisa menikmati secara free atau gratis, namun ketika kita puas dengan servisnya atau pelayanan jasanya, kita bisa meningkatkan ke premium service dengan upgrade berbayar ya teman-teman. Jadi silahkan kalian bisa nikmati ini secara gratis dulu. Kalau ada impact-nya terhadap usaha dan perusahaan kalian, baru kalian tentukan mau upgrade atau enggak. Jangan semata-mata karena ini direkomendasikan atau dibahas di channel Kontaineran ID, terus semata-mata kita upgrade gitu aja tanpa merasakan yang free seperti apa. Nah, langkah pertama untuk menggunakan jasa dari eWorld Trade ini atau merasakan jasa dari eWorld Trade ini, kalian harus punya akun terlebih dahulu. Jadi bisa join free terlebih dahulu, tinggal klik di sini, kemudian kita bisa isikan sesuai dengan apa yang ditanyakan di form ya. Seperti misalkan kita isi saja teman-teman.
Nah, setelah kita isi data-datanya, kita bisa klik di sini sign up for a free account. Jadi kita tinggal klik aja. Nah, kemudian setelah itu kita diminta untuk melengkapi beberapa data yang diminta oleh mereka ya, oleh pihak eWorld Trade. Jadi silahkan teman-teman bisa isikan data-datanya aja, kemudian pilih complete sign up. Nah, setelah kita mengklik complete sign up yang tadi, kita diarahkan menuju ke tell supplier what you need. Jadi kalau teman-teman ada yang dibutuhkan atau sedang mencari suatu produk, ya kalian bisa klik atau ketik request kalian di sini. Tapi karena kita sebagai supplier yang kita butuhkan bayar, maka proses ini nggak perlu sebetulnya. Kalian bisa skip aja. Jadi kita balik lagi ke homepage tadi ya, dengan klik eWorld Trade ini, logo yang di kiri atas ya teman-teman. Kita klik aja. Nah, setelah kita kembali ke homepage, biasanya akan ada email verifikasi ya teman-teman. Jadi silahkan kalian cek email yang tadi didaftarkan, kemudian verifikasi saja. Nah, kemudian kita di sini akan melihat yang namanya dashboard kita atau dashboard akun kita, akun perusahaan kita atau akun jualan kita. Kita bisa ke My Account di sini, kemudian kita klik dan juga kita klik yang dashboard. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa status dari profil kita masih 14% ya, teman-teman. Jadi, kita akan diminta untuk melengkapi data-data atau profil bisnis kita. Nah, yang pertama kita harus cek satu-satu mengenai My Profile di sini ya, teman-teman. Di sebelah kiri kita klik aja My Profile ini. Nah, di sini kita isi ya, teman-teman, satu-satu mengenai informasi tentang perusahaan dan juga produk kita. Nah, ini bisa diisi, kemudian diklik update aja. Dan juga yang paling penting di sini adalah company profile kita ya. Ini harus diisi juga. Nah, kita ke sebelah kiri. Nah, kita bisa klik company profile di sini ya, teman-teman. Kita klik, kemudian kita bisa melihat bahwa di sini kita diminta tipe bisnisnya seperti apa, contoh seperti trading company, kemudian lokasinya di mana, Indonesia. Kemudian registration number, ini biasanya tentang registrasi perusahaan kita ke pemerintah nasional ya teman-teman, ke pemerintah Indonesia maksudnya. Kita isi aja dulu. Nah, kemudian setelah lengkap, kita baru klik submit ya. Nah, kita akan diminta untuk menyelesaikan factory detail. Di sini ada lokasi pabriknya, kemudian factory size-nya, main marketnya di mana. Kemudian di sini ada annual output value, average lead time. Ini biasanya berapa hari kita bisa menyiapkan produk kita, biasanya seperti itu. Kemudian ini annual output-nya di angka berapa revenue kita dalam 1 tahun ya. Silahkan bisa teman-teman isi, kemudian pilih submit ya. Trade detail, kita ke trade detail. Nah, seperti total annual revenue, kita bisa isi selama 1 tahun, kira-kira revenue-nya berapa, kemudian berapa persen ekspornya, apakah 10%, 30%, 90%. Nah, teman-teman bisa diisi, kemudian main marketnya kemana, contoh ke Eropa, kita mau target benua apa atau negara apa. Kita contreng yang Eropa, Asia, dan Middle East ya. Kemudian kita bisa isi di sini tahun berapa perusahaan mulai untuk ekspor. Kemudian karyawannya berapa di perdagangan ya, di international trade. Kemudian average lead time ini untuk
berapa hari kita bisa menyediakan produk tersebut atau readiness-nya. Kemudian di sini ada company have an overseas office, berarti apakah perusahaan Anda atau kantor Anda ada di luar negeri. Nah, ini biasanya tidak ya teman-teman, kita tidak. Nah, di sini kita bisa melihat setelah itu. Nah, setelah itu ada accept delivery terms, kita bisa menggunakan apa? Misalkan FOB, CIF, Ex-Work. Ini Incoterms-nya ya, tapi ini dicampur. Ada Incoterms, ada kurir ya, kurir internasional. Kemudian di sini ada LC. Nah, ini macam-macam. Kita contreng yang kita ngerti aja ya, teman-teman. Kemudian accept payment currency, kita pakai USD. Kemudian TT dan LC, ini metodologi pembayaran. Kemudian ini bahasa. Di bawahnya adalah bahasa English. Kita kemudian klik submit ya. Nah, di sini kita diminta untuk mengimport logo perusahaan kita, kemudian deskripsi singkat mengenai perusahaan kita. Dan juga kalau ada brosurnya. Brosur, produk list, nah ini bisa diisi di sini. Kemudian teman-teman bisa submit. Nah, setelah dari kolom company profile ini, teman-teman bisa menambah produknya ya. Apa produk yang kita jual, dengan klik di sebelah kiri di sini ada kolom tentang produk. Kemudian kita bisa add new product. Nah, di sini kalian bisa mengisi tentang informasi mengenai produk kalian seperti apa. Contoh misalkan palm coffee, ya, contoh coffee ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada agriculture, coffee beans, ada Arabica, ada Java, Liberica, Robusta. Kita contoh Arabica ya. Kemudian di sini ada product name, namanya apa, kemudian keywordnya, fotonya, kemudian model numbernya, brandnya apa, materialnya apa aja, originnya. Kemudian di sini ada trade information mengenai FOB price, berapa USD. Misalkan 7.000 sampai 9.000 USD per metric ton misalkan. Per ton. Nah, di sini ada paymentnya TT dan LC contoh. Kemudian supply time, OEM, services atau in stock ya. Ini harus membuat dulu sesuai dengan permintaan atau udah di stok ya, udah ada stoknya. Nah, setelah itu kita bisa mengisi product detail information di kolom ini ya, teman-teman. Jadi informasi mengenai produk secara detail ada di sini. Contoh misalkan Arabica, coffee bean, Java Ijen. Kemudian di sini moisture berapa. Kemudian di sini apa lagi yang mau kita informasikan kepada calon buyer kita atau yang mencari. Nah, setelah itu kita bisa silakan bisa diisikan sesuai dengan deskripsi produk kita. Bagaimana caranya biar menarik, biar informatif. Jadi ketika ada buyer atau calon buyer atau orang yang mencari sebuah produk dan mengklik tautan produk kita, nah dia bisa langsung tertarik dan menghubungi kita. Setelah itu kita bisa, kalau udah semuanya ya teman-teman, kita bisa yang namanya post product. Jadi bisa kita klik post product di sini. Nah, setelah kita selesai ngepost produk kita, nah di sini ada informasi mengenai produk apa aja yang sudah kita upload ya. Ini kebetulan saya memang nggak upload fotonya karena sebagai contoh aja.
Oke, mungkin informasinya segitu dulu aja teman-teman ya. Good luck untuk semuanya. Saya di sini hanya bisa membantu teman-teman untuk memberikan sebuah informasi yang mungkin aja menarik, mungkin enggak bagi teman-teman ya. Tapi BTW terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton. Saya doakan bagi teman-teman yang ada target menjadi eksportir tahun ini semoga tercapai. Yang terpenting sehat, berkah, apapun yang diinginkan dan direncanakan tercapai. Amin. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia menonton video kami. Jangan lupa di-subscribe dulu ya. Meskipun saya jarang ngajak kalian untuk subscribe, subscribe dulu. Dan juga kalian bisa follow media sosial kita di Instagram @kontaineran.id dan juga TikTok di kontaineran.id. Satu dukungan dari kalian itu berarti semangat baru bagi kami. Jadi semakin banyak dukungan kalian, tentu semangat kami untuk membagikan informasi yang menarik tambah membara lagi teman-teman. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.